Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Muda Teknik Official. Sekarang kita akan mereview kulkas satu pintu dengan tema bagaimana memeriksa kulkas satu pintu apabila mendadak tidak dingin. Ini pemeriksaan awalnya ya, belum memanggil teknisi atau apa-apa. Kita akan membuat videonya bagaimana pemeriksaan awal jika kulkas ini ingin memastikan positif rusak mesin atau kebocoran, ada kebocoran ya. Kita langsung saja. Pertama-tama kita buka dulu seperti ini. Ini kulkas normal ya, tapi kita ibaratkan saja ini kulkas tidak dingin. Ketika lampu ini menyala, ini belum tentu, kalau misalkan kondisinya rusak, belum tentu ini mesin menyala. Kadang-kadang banyak yang mengira kalau misalkan lampu ini menyala berarti mesin juga menyala. Itu belum tentu ya. Nah, nanti step by stepnya kita cek. Lalu tutup lagi. Ini yang paling mudah untuk mengecek ada problem atau tidak. Kita raba di bagian samping kiri dan kanan, atau ada juga yang di bagian belakang saja. Nah, untuk kulkas ini di bagian pipa kondensornya ada di sebelah samping kiri dan kanan. Kita raba. Jika posisinya rusak atau ada kebocoran atau mesinnya mati, ini tidak akan terasa hangat yang di samping kiri atau kanan. Jika kondisi normal, ini akan ada hangat seperti yang saya pegang ini terasa hangat, berarti ini normal. Tapi kalau misalkan tidak hangat, berarti ini anggap saja masih ada masalah. Nah, masalahnya di mana? Nah, coba kita lanjut ke belakang. Ini posisi masih menancap ya colokannya. Nah, lalu kita ke mesin, atau bahasa teknisnya ini kompresor. Kita coba dengarkan. Jika misalkan tidak ada kebocoran, ini mesin harus mendengung dan bergetar ketika diraba. Nah, kita permasalahannya jika bocor dulu ya. Jika ada kebocoran di bagian pipa kondensor yang terasa hangat di bagian samping kanan dan kiri, jika bocor ini akan bergetar tapi tidak mendengung. Kenapa bisa mendengung? Karena jika tidak ada kebocoran, ini masih ada freonnya di dalam. Nah, jika tidak mendengung tapi bergetar, ini kondisi normal mesin. Tapi jika mesin ini tidak normal, untuk deteksi awal, ketika posisi masih menancap colokannya, kita pegang dengan alas tipis, kain atau apa. Kita rasakan apa yang kita rasakan, apakah panas yang sangat panas apa dingin. Biasanya jika mesin bermasalah, bisa macet atau mati, ini mesin akan terasa panas. Atau tidak connect, ini bisa juga dingin. Karena kalau ingin memastikan ini mesin baik atau tidak, harus dengan alat ukur seperti tang ampere dan lainnya. Seperti itu. Nah, jika misalkan itu jika mesin mati itu seperti itu. Kita bayangkan saja kita tidak punya apa-apa untuk mengecek kulkas ini ya. Lalu sudah pasti ya, jika pipa kondensor di bagian bodi ini
Jika tidak hangat, pasti di bagian filternya juga pasti tidak akan terasa hangat. Jika kondisi normal, filter ini akan terasa hangat, ya, akan terasa hangat juga. Nah, bagaimana kita merasakan getaran kompresor ini? Supaya safety, kita gunakan alas kain ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita raba. Nah, seperti ini. Kita rasakan apa yang kita rasakan, apakah bergetar atau tidak. Karena jika mesin ini normal, bergetarnya lumayan kerasa getarannya. Tapi jika getarannya kecil, ada kemungkinan macet di bagian mesinnya. Nah, seperti itu untuk mendeteksi kerusakan mesin. Deteksi awal ya, bukan deteksi final. Seperti itu. Tetapi ada juga jika ini kok pipa yang di bagian bodi atau yang disebut kondensor tidak bocor, lalu mesin normal tapi masih tidak dingin, bisa saja di bagian evaporator ini atau di bagian freezer ya pada umumnya ini itu sudah korosi ya, atau sudah banyak yang berlubang, tapi bukan diakibatkan dari penggunaan seperti kalau misalkan lagi bersih-bersih pakai pisau gitu kan, seperti itu. Biasanya kalau misalkan sudah berumur pasti banyak kasus seperti itu, mendadak bocor di bagian evaporator. Nah, seperti itu. Nah, ini hanya deteksi awal saja bagi rekan-rekan yang mempunyai kulkas, belum berpengalaman dalam perbaikan kulkas. Seperti itu pengecekan awal jika bagaimana kulkas satu pintu ini mendadak tidak dingin. Untuk lebih baik dan jelasnya, kita panggil saja teknisi yang suka memperbaiki kulkas ini, karena dengan mengeluarkan uang bukan berarti kita memboros-boros biaya untuk perbaikan kulkas ini, tidak. Karena lebih baik dikerjakan dengan orang yang sudah berpengalaman atau bisa disebut profesional dalam pengerjaannya daripada kita coba-coba lihat dari YouTube atau dari apapun itu, tapi kita belum punya dasar untuk hal pengerjaan ini. Nah, lebih baik kita panggil saja teknisi yang lebih berpengalaman untuk pengerjaannya, karena kita sambil bantu-bantu rekan-rekan teknisi juga ya yang pada bekerja gitu kan. Ini saya hanya sekilas penjelasan sekilas, tidak mendetail ya. Nanti kita akan buat yang lebih mendetail tentang pengukuran mesin harus berapa ampere, mesin yang normal itu bagaimana dan sebagainya. Nanti kita akan buat video di video selanjutnya ya. Nah, seperti itu dulu video saya sekarang. Jangan lupa subscribe channel Muda Teknik Official. Mudah-mudahan subscribe Anda bisa membuat saya tambah semangat dalam membuat konten yang lainnya. Mungkin saja bisa nanti ini 2 pintu atau apapun itu ya, mesin cuci, bisa dispenser, nanti kita buat videonya ya. Terima kasih buat teman-teman setia Muda Teknik Official, mudah-mudahan pada sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.